Oke teman-teman, baik, alhamdulillah. Semoga puji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Pada siang hari ini akan kembali berjumpa dalam acara Cilu bahkan ya, kuliahan ya, Pegadaian Syariah ya. Pertemuan ke-7 ya. 7. Besok enggak, terakhir maksudnya. Sekarang ini terakhir ya, besok udah UTS. Masih satu lagi. Oh, alhamdulillah berarti ya. Karena tadi di kelas yang sebelumnya di Senweb ya, itu katanya terakhir. Tapi kalau masih ada sih, alhamdulillah berarti kita masih bisa satu lagi. Ya. Kali pertemuan lagi. Oke. Ini materi dari PT Pegadaian. Masih sekali mungkin ini. Ya. Nah ini rahen ya. Sama aja. Mana sih? Pengen full screen gitu loh. Nah, ya. Oke, rahan atau gadai adalah kata rahan sendiri. Mungkin saya udah pernah nyampain ya, yaitu pemeliharaan. Ya, rahan itu pemeliharaan. Nah, tapi sering sekali diartikan sebagai penguasaan, ya. Orang peminjam jadi gini. Orang peminjam, orang pemberi. Jadi memang pada dasarnya ya, pada perbankan sendiri pun sebenarnya ada gadainya juga ya, jaminan ya. Jadi yang menjadi tolok ukur itu adalah jaminan, ya. Yang menjadi apa istilahnya ya? Benang merah itu jaminan ya. Jadi ketika ada pinjam meminjam, ada jaminan, itu sebenarnya pegadaian ya. Nah, tapi bagaimana pegadaian ini dia bisa dipraktekkan di lembaga tersendiri gitu ya. Karena memang awalnya ya, yang namanya lembaga keuangan itu memang perbankan ya. Bahkan sejarah pegadaian ya dengan sejarah perbankan itu sama. Sejarah pegadaian perbankan itu sama. Nah, kita lihat ya. Nah, tapi kedepannya ya sekarang ini yang namanya lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah itu udah banyak ya macam jenisnya. Ada namanya leasing syariah, ada namanya ventura syariah, ya terus ada lagi bank syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah, ya. Nah itu udah banyak macam-macamnya. Nah bagaimana rahan tasjili adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang. Ya, jadi rahan tasjili jaminan dalam bentuk barang atas utang. Tapi kalau sekarang rahan tasjili itu di pegadaian dia udah masuknya ke jaminan sertifikat hak milik rumah ya. Sertifikat rumah rahan tasjili itu. Ada yang kerja di pegadaian nggak? Nggak ada ya? Kira-kira kalau harus nganggut di luar pedesaan. Nah, sekarang itu di yang Persero ya teman-teman ya. Jadi memang sekarang kan banyak ya di pinggiran-pinggiran jalan itu ya pegadaian itu ya. Bahkan ada juga tuh yang memasukkan kata-kata syariah itu di belakangnya ya. Saya lewatin itu tuh apa namanya ya yang di sana tuh yang setelah Yasmin ya, Yasmin itu ada tuh pegadaian syariah tapi itu bukan yang BUMN. Nggak tahu tuh kan siapa. Ya. Nah itu
saya masih belum bisa apa ya meyakini gitu ya itu syariah apa enggak. Itu bukan punya BUMN. Tapi kalau yang punya BUMN ya BUMN itu insya Allah syariah karena memang sudah ada DPS-nya ya dan memang secara transaksinya dia memang sudah mengikuti fatwa DSN ya. Rata Sili, kalau sekarang ini rata Sili ini kayaknya lebih kepada ke sertifikat rumah ya. Nah ini dulunya rata Sili ini dia BPKB ya, BPKB mobil atau motor. Tapi kalau sekarang kendaraan bermotor itu masuknya ke mikro ya. Itu masuknya ke mikro sekarang, terutama motor ya. Nah, paling motor itu kalau pegadaian syariah itu dulu murah ya. DP-nya cuma 10%. Cicilannya pun juga jauh lebih murah. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya memang lewat sana di motornya, mobilnya ya. Jadi beda dengan leasing jauh ya. Mungkin di leasing itu ada yang DP-nya 0% atau nggak pakai DP. Tapi cicilannya luar biasa. Nah, itu cicilannya sama leasing itu bisa sekitar 3 jutaan per tahun. So, saya pernah bandingin ya, yang dari pegadaian syariah BUMN dengan yang dari leasing saya hitung 3 juta, terus 3 juta setahun. Kalau 3 tahun berarti 9 juta, lumayan. Tapi terkadang kita kan suka tergiur DP 0 rupiah. Apalagi kalau memang udah punya niatan jahat ya. Niatan jahatnya itu biasanya kalau menjelang lebaran ya, itu banyak tuh ya ngambil ya kan DP 0% ya kan, ngambil motor gitu ya. Udah, habis itu nggak dibayar lagi ya kan? Misalnya kayak orang minjem gitu ya, minjem motor gitu. Nah terus begitu di bulan masuk tagihan dibayar kan, tarik kan sama leasing kan. Ya udah tarik aja, emang udah niatan. Jadi mungkin kalau motor itu memang buat pulang kampung gitu ya, dari sampai Jakarta nggak dibayar ya. Nah, akhirnya tarik lagi, ya udah belanja. Gitu. Ya mau buat ke Semarang aja. Nah itu sebenarnya nggak boleh ya. Kenapa? Karena dia udah niat ya. Jadi gini, dalam syariah ya, itu harus jelas akadnya. Ya. Harus jelas akadnya kalau dalam syariah itu. Karena yang membedakan hal haram itu akad. Ya, salah itu akad. Bahkan ini mungkin ini di luar dari syariah. Bahkan gini ya, dulu teman saya tuh pernah nanya ke dosen saya, Pak, tentang kartu kredit ya. Saya punya kartu kredit, saya gunain kartu kredit ini. Ya. Tapi saya bayar selalu tepat waktu sebelum jatuh tempo dan saya bayar full. Artinya apa? Dia bukan bayar cicilan terendah. Kalau cicilan terendah kan biasanya ini ya, tetap ada bunganya kan. Tapi kalau misalnya dia bayar full kan dia bayar sesuai dengan yang dipinjam, ya, yang kartu kredit. Ya. Misalkan nih ini 3 juta, dia harus balikin 3 juta sebelum 1 bulan. Nah, dia bilang gitu, kan itu nggak ada ribanya Pak. Nah, tapi dosen saya bilang gini. Memang ketika itu kamu nggak bayar riba, tapi akad kamu itu udah riba, ya. Jadi itu bukan cuma pembayaran ya. Ketika akadnya itu udah riba, walaupun kita bayarnya itu tepat waktu dan sebagainya macamnya, itu tetap riba, ya. Karena di situ udah tertera apabila konsumen telat membayar akan dikenakan sanksi atau denda sekian persen. Nah, sanksi dan denda ini atas peminjaman uang. Nah, adanya pertambahan dalam peminjaman uang, utang piutang itu namanya riba. Dan kita udah tanda tangan di situ, ya. Berarti akadnya udah riba walaupun kita bayarnya tepat waktu, ya. Nah, jadi itu ya kata dosen saya. Jadi dosen saya dia memang idealis ya. Padahal dia kerjanya itu di instansi pemerintah keuangan ya. Dia saking idealisnya itu pernah satu ketika ya yang namanya kalau keluar negeri ya
ke hotel itu harus punya kartu kredit kalau menurut itu gitu ya. Jadi kartu kredit itu bisa dijadikan semacam jaminan ya kalau dia nanti ya dia nanti misalkan mengkonsumsi barang ya, makanan terus dia belum bayar, nah kartu kredit itu langsung di debit gitu kan, langsung diambil. Nah dia ternyata nggak punya ya, otomatis apa? Otomatis dia nggak bisa makan di sini. Karena seluruh makanan di sana itu harus ada kartu kredit. Karena bayarnya memang kartu kredit gitu ya. Nah karena dia itu nggak punya, ya, akhirnya dia nggak bisa makan di hotel ya. Ujung-ujungnya dia masih bawa Indomie, masih bawa mie instan. Jadi sama di hotel dia makan mie instan berhari-hari. Nah gitu dia udah di hotel ya. Oh jadi gini, karena dia nggak punya kartu kredit, jadi dia dijaminin uang dia ya. Nah jadi semua orang itu dijaminin di hotel itu ya. Jadi kalau misalnya dia mengkonsumsi makanan di hotel, uangnya super kurang ya. Nah kalau pakai kartu kredit kan kartu kredit itu yang di-debit kan, yang diambil ya. Nah karena dia nggak punya kartu kredit, dia akhirnya suruh jaminin uang ya. Nah ternyata dia bawa uangnya cuma segitu-gitunya gitu loh. Nah akhirnya dia di hotel nggak makan, dia cuma makan instan doang. Nah gitu dia keluar dari hotel, dia nggak mengkonsumsi apa barang-barang makanan sana, dia uangnya kembali ya. Jadi begitu sampai bandara, dia pergi makan, baru bisa pergi makan di bandara ya. Gara-gara nggak punya kartu kredit gitu. Jadi ini ya, apa namanya sedikit pembelajaran tentang akad ya. Nah, begitu pula ini ya dengan akad pegadaian ini ya. Nah, kalau dia memang syariah, dia ada dalam pengawas syariahnya, dia akan menjadi halal ya, menjadi syariah ya. Saya salah nyorotnya ya, harusnya kesini ya. Nah, kan? Kok jadi nyorotin laptop saya sendiri ya? Jadi pada sini Nah, ya. Nah, sini ada lantai sendiri. Nah, lantai sendiri adalah jaminan dalam bentuk barang atau utang. Tapi barang jaminan tersebut marhum tetap berada dalam penguasaan pemanfaatan lahir dan bukti kepemilikan secara pada bapaknya. Jadi kayak ini ya, kita punya mobil ada BPKB. Nah, mobilnya boleh kita bawa pulang, ya. Mobilnya boleh kita bawa gunain, tapi BPKB-nya ditinggal, ya. Sama kita punya motor, BPKB-nya kita nginepin, sekolahin gitu ya. Nah, terus motornya kita bawa pulang, ya. Karena ada juga loh yang barang ininya tetap ikut sekolah juga, gitu ya. Nah, bukan cuma BPKB-nya aja, ya. Ada tuh di bagian mana gitu ya. Ini sejarah gadai di zaman Rasulullah SAW. Nah ini ada hadisnya ya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam Yahudiyan ta'aman ila ajalin farahanahu bir'ahu ya. Nah, bahwa Nabi SAW memberi makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran tempo dan dia menggadaikan baju perangnya, ya. Jadi menjaminkan baju perang beliau. Dalam asih sahihain ya, maksudnya Bukhari Muslim ya. Ini Bukhari Muslim. Telah diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa ketika Rasulullah SAW wafat, baju besi beliau masih tergadai di tangan seorang Yahudi ya untuk pinjaman sekitar 30 wasak gandum. Itu sekitar 5.400 kg gandum. Rasulullah SAW meminjam gandum untuk makan keluarganya. Ya. Nah, Surah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, kitab At-Tabari ya, tafsir At-Tabari 79. Saya Syaikhul Rahman Al-Muwaffaqi sebagai tafsir.
Nah ini apa namanya pegadaian di zaman Rasulullah SAW. Jadi memang akad-akad ini dia sudah pernah dilakukan di zaman Rasulullah ya. Mungkin bedanya kalau sekarang ya sejarin aja apa namanya fasilitasnya ya. Sekarang mungkin ada namanya aplikasi ya. Aplikasi misalkan pegadaian syariah ya. Aplikasi namanya itu pegadaian syariah digital namanya PDS ya. Jadi kalau sekarang mungkin pakainya aplikasi gitu kan. Kalau dulu ya aplikasinya belum ada ya. Tapi secara substansi, secara kontennya sama, secara isinya tuh sama. Ya. Nah, di sini ada kursnya ya. Harga komoditas gandum saat ini sekitar 5.986 per kilogram. Jika disetarakan dengan nilai sekarang, ya, gandum yang dipinjam oleh Rasulullah SAW setara dengan 32.324.000 rupiah. Ya. Nah, ini sejarah pegadaian di Indonesia. Ini sebenarnya sama dengan sejarah perbankan di Indonesia. Ya. Kalau teman-teman lihat, ya, itu dari tahun 1746 sejarah pegadaian dimulai saat VOC mendirikan Bank Pen, kan? Bank Pen sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, ya, sistem jaminan. Ya. Nah ini sama, perbankan juga tahun segini juga sama persis. Tapi nanti mecahnya di kita tahun 90-an ke atas tuh baru yang muncul ada perbankan sendiri, ada pegadaian sendiri, ya, ada namanya asuransi ya. Asuransi syariah sendiri yang takaful itu tahun 96 ya. 97 asuransi. Terus kalau apa namanya itu pasar modal syariah ya. Jakarta Islamic Index itu tahun 2011 ya. Nah, terus apa lagi? Kalau bank syariah itu sebenarnya tahun 92 ya, tapi beroperasi tahun 94. Nah, bank syariah pertama Bank Muamalat Indonesia ya. Nah, kemarin saya belum lama itu sekitar ya hari apa ya? Karena Rabu ya. Saya ketemu dengan salah satu direktur utamanya ya, Pak Ahmad Riawan Amin. Kemana? Wah, kan? Pak Ahmad Riawan Amin. Kenal? Nah, harus kenal teman-teman tuh. Jadi gini teman-teman ya, yang namanya belajar ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu maksudnya semuanya ya, mau akuntansi syariah, mau mikro makro ekonomi syariah, ya, perbankan syariah, ya. Itu teman-teman harusnya itu belajar juga kepada orang-orang as-sabiqun al-awwalun. Yang tahu as-sabiqun al-awwalun. Pendiri-pendirinya ekonomi syariah. Nah, salah satunya Pak Ahmad Riawan Amin. Terus Pak Adi Warman Karim. Pak Adi Warman Karim tahu nggak? Tahu siapa? Adi Warman. Pendiri ya? Siapa? Ayo. Masa nggak tahu sih? Siapa? Apa? Ayo. Dapat gelas ini. Tahu? Sekarang dia itu komisaris utama Bank Syariah Indonesia. Ya. Nah, dulu tahun 2002 itu saya belajar sama dia. Itu yang menyebabkan saya tertarik ekonomi syariah tuh gara-gara dia tuh, ya. Nah, jadi dia tuh ngejelasin tentang analisa riba, ya, analisa apa namanya sistem bagi hasil, ya. Nah, yang buat saya tertarik itu ternyata ekonomi syariah itu bukan yang normatif. Normatif itu apa? Bukan cuma apa ya kata-kata, ya, tapi bisa dianalisa, ya. Itu bisa di apa namanya jam beker saya dulu. Nah, bisa dianalisis seperti ekonomi pada umumnya gitu loh. Kan dulu itu ya benak saya itu mengatakan yang namanya ekonomi Islam itu cuma normatif, ya, cuma apa sih apa istilahnya itu kalau bahasanya itu kan nanti di akhirat gitu ya. Tapi kan setelah dijelaskan ya, ternyata yang namanya Islam itu bisa dianalisa dan terbukti benar. Nah, itu yang menyebabkan saya itu tertarik di ekonomi Islam dan sampai sekarang saya terus mendalami ekonomi Islam ya.
Dan apapun ya tentang ekonomi Islam ya, pasti akan terjun ke sana ya. Kemarin tuh sebelum Ramadan ya bikin sosialisasi ekonomi Islam di di tempat saya tuh di Majlis Taklim gitu kan. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya, kalau kita tuh udah pernah belajar sama orangnya ya yang memang dia itu ahli dalam ekonomi Islam, itu feel-nya itu beda ya. Feel-nya itu dapat gitu. Jadi kita tuh merasa oh ternyata Islam itu benar gitu. Jadi dalam mempraktekannya pun kita juga enak gitu ya. Dan dalam kehidupan sehari-hari pun kita tuh selalu dalam perspektif ekonomi Islam. Misalkan dari hal-hal yang sederhana nih ya. Kemarin tuh bulan Ramadan. Nah, ketika menjelang buka puasa kan pasti rasanya apa? Pengen banget tuh kita ngabisin semua makanan yang ada di piringnya, yang ada di meja kan. Nah, tapi kan begitu udah beduk maghrib ya, begitu masuk teh manis, lontong sama bakwan, kenyang. Ya. Nah, kurma belum masuk pada tuh ya, pada sunnah itu kurma ya. Nah, orang Indonesia nih kurma jadi sunnah, gorengan jadi wajib ya. Nah, jadinya bolak-balik ya. Padahal harusnya kurma itu 3 butir kurma itu harusnya ya. 3 butir kurma itu kata Ustaz, lambung kita yang tadinya mengkeret kalau masuk 3 butir kurma itu dia ngembang lagi. Ya, makanya orang bulan puasa sering banget kena penyakit tipes. Kenapa bisa kena penyakit tipes? Karena begitu maghrib dia makan gorengan sama sambal, lambungnya masih mengkeret gini, masuk gorengan sama sambal, tipes ya. Karena dia nggak sunnah ya, bulan puasa nggak sih? Ini sih. Nah ini sejarah gadai hidupnya nih, Cina ya. Toko gadai sudah ada sejak tahun 2000 sampai 3000 tahun yang lalu ya. Nah sebenarnya ya, Islam itu udah ada ya praktek-prakteknya. Hanya saja ya banyak kemungkinan. Salah satu kemungkinan itu memang dulu Islam ya ketika zaman Rasulullah SAW dan para sahabat itu belum secara lembaga ya, masih berupa person ya, orang per orang. Rasulullah kayak itu menjalankan menggadaikan baju perangnya ya, tapi belum ada tuh di sana tuh. Ini kayak PT Pegadaian Persero kan belum ada ya. Nah, bank sendiri itu adanya di kota Sisilia ya. Sisilia itu di Italia. Italia itu di Eropa. Jadi dulu ya Islam ketika masuk Andalus itu ada beberapa wilayah ya. Salah satu itu Sisilia. Nah, bank ini lahirnya di Sisilia. Ada istilahnya itu bengko. Bengko itu apa? Bangku ya. Kenapa dibilang bangku? Karena tempat menunggu. Customer-nya itu duduk di atas bangku ya. Nah, kita juga jangan bayangin banknya itu kayak sekarang, enggak. Banknya zaman dulu ya, bank zaman dulu itu ngemper ya, jalanan. Bank zaman dulu itu ngemper ya. Nah, karena di Sisilia di Italia itu dingin, sehingga si petugasnya ini dia nggak bisa ngemper duduk di lantai, ya. Akhirnya dia bikin bangku-bangku, gitu kan. Nah, muncul istilah bengko, bangku, ya. Nah, itu di Sisilia, ya. Lalu itu di Andalusia, ya. Itu banyak wilayah-wilayah sebenarnya, kayak apa namanya? Al-Maghribi atau Maghribi itu sekarang jadi apa? Madrid ya. Nah, Barcelona itu dari kata apa? Bariklana ya. Barcelona itu Bariklana ya. Itu wilayah di sana itu sebenarnya Islam ya. Tapi ya karena nggak bisa pengucapannya jadi seperti itu ya. Madrid itu dari kata itu ya, artinya barat ya. Nah, kayak di Cina, Yunani, Eropa ya, ini sebenarnya juga
juga mereka ya. Ini kalau misalnya kita ada analisa tadi ya, kita menganggap ketika zaman Rasulullah dan para sahabat itu mikro atau istilahnya person, orang ya. Tapi sebenarnya ada alasan lain lagi. Memang sebagian sejarah dari Islam itu hilang ya ketika penyerbuan tentara Mongol dan tentara salib ya. Nah, sehingga banyak sekali ya sejarah-sejarah yang menggambarkan kemajuan Islam ketika itu menjadi tidak ada. Sehingga yang muncul itu yang ini gitu loh ya. Yang muncul itu ya yang kita tahu itu ya menurut versinya Barat ya. Itu kemungkinan kedua ya. Nah, bisa jadi ini Cina, kan dia bilang apa? Toko ya, toko gadai. Nah, yang namanya toko gadai itu kan orang ya, bukan lembaga kayak sekarang ya. Ini juga sama sebenarnya, cuman karena dia sejarahnya ini enggak ada nyinggung Islamnya ya, sehingga Barat tidak menghapus ya, tidak menghapus sejarah ini ya, dan bahkan mengatakan ini merupakan bagian dari perkembangan ya. Bisa jadi secara Islamnya itu ada ya, ada namanya lembaga Jilbis ya. Jadi lembaga keuangan yang pertama kali secara syariah itu namanya Jilbis ya. Jilbis ini dia menjalankan fungsinya perbankan dan pegadaian ya di masa pemerintahan Abbasiyah ya, Jilbis. Nah, jadi orang yang mau berpergian itu suka nitipin dinar ya, emasnya itu ke lembaga Jilbis itu ya. Nah, si Jilbis ini dia bikin surat kepemilikan emas dari misalkan imam ya. Imam nih misalkan mau ke Arab Saudi bawa emas ya, yang pasti bukan emas imam ya, tapi emas beneran ya, bukan emas ini ya, emas beneran ya. Imam nih takut kalau misalkan saya bawa emas ini, saya kalau lewat daratan saya dirampok, kalau lewat lautan saya dirompak gitu ya. Nah, akhirnya Mas Imam nah, emasnya ini ya dititipin tuh ke lembaga Jilbis ya. Nah, dia bukan lembaga sih, masih person juga ya. Kalau sekarang mungkin namanya apa? Bank Mandiri gitu ya. Terus apa lagi? Bank BCA gitu kan. Oh, dulu tuh apa misalkan Jilbis Ali gitu ya. Jilbis Imam gitu kan. Kalau misalnya yang punya. Nah, misalkan taruh Ali gitu ya. Ternyata Ali ini dia punya kenalan atau punya saudara di Arab gitu kan. Nah, si Jilbis yang di Indonesia, Jilbis Ali keluarga Ali ini bikin surat untuk keluarga dia di Arab Saudi bahwa Imam punya emas sekian. Tolong nanti ketika Imam sudah sampai Arab Saudi, emasnya kasih atau dinarnya balikin di sana. Ini dinarnya yang ada di Indonesia saya tahan, nanti ambil yang di sana. Nah, akhirnya muncullah yang namanya itu ya, yang namanya tuh bukti kepemilikan ya. Nah, namanya itu kredo ya. Tahu kredo? Nah, kredo itu surat tadi ya. Kredo lalu dijadikan sebagai kata qard, pinjaman. Nah, qard di alih kata itu menjadi card ya. Card kawan, kartu ya. Nah, awalnya itu surat ya. Awal itu surat, kartu itu surat ya. Surat yang dikeluarkan oleh Jilbis ya. Nah, karena perkembangan zaman itu nanti kartu ya kan. Nah, akhirnya yang namanya uang kertas sekarang itu dulunya surat jaminan itu ya. Surat jaminan Jilbis. Nah, tapi sejak tahun berapa tuh Mas? 1776 apa 1976 ya? 1976 ya, yang Bretton Woods itu ya, tahu nggak? Jadi pemisahan antara emas dengan uang, ya, dengan uang fidusia, dengan uang kertas, ya. Nah, ini sebenarnya agak berbahaya ya.
ketika emas dipisah dengan. Jadi percetakan uang, mencetak uang ini tidak lagi dikurskan dengan banyaknya emas. Ya. Karena ini seperti itu gitu ya. Nah di Cina katanya ada toko gadai. Nah di Yunani dan Romawi yang pencetus sistem gadai modern, ya. Di mana Romawi ya, Romawi mereka memiliki aturan untuk sistem gadai sendiri. Ramah selalu seperti pegawai di toko pegadaian harus pakai seragam untuk khusus ya. Nah sayangnya ini ya tidak ada apa namanya tahunnya ya, tahunnya ini ya, tahun berapa ya. Karena menariknya kita selalu beranggapan zaman dulu itu kayak The Flintstone ya, zaman batu gitu ya. Pakai bajunya rombeng-rombeng gitu kan ya. Tapi ternyata enggak kayak gitu loh ya. Ternyata dulu itu juga modern ya. Bisa jadi hampir sama dengan sekarang ya. Cuma kenapa? Mereka itu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka bisa musnah? Karena ya banyak ya penyimpangan ya, kayak di kaum Nabi Lut itu ya, terus bangsa Pompei ya. Nah, itu ternyata secara teknologi ya, itu mereka cukup maju. Tahu kaum Nabi Lut? Tahu? Tahu, Pak. Kaum Sodom ya. Pelangi, Pak. Nah, kaum pelangi ya. Nah, penghasil apa nih, tahu nggak? Kaum Sodom itu penghasil apa? Ayo. Nah, ya itu perilakunya gay ya. Tapi dia udah bisa menghasilkan apa tuh? Ada tahu nggak? Dia itu penghasil aspal. Ya. Tahu aspal? Pernah belajar ilmu apa ya? Yang dasar aspal. Aspal itu adalah lapisan paling terendah ya ketika disuling, minyak bumi disuling ya. Itu aspal paling bawah, makanya namanya itu aspal. Itu dari bahasa Arab namanya aspalin ya, itu lapisan paling bawah. Yang paling tinggi itu bahan bakar pesawat namanya aftur ya. Lalu ada minyak bumi, ada apa namanya bensin ya. Kalau bahasa Pertamina mungkin ada Pertamax ya. Pertamax turbo, Pertamax, ada Pertalite, ada premium ya kalau bahasanya Pertamina gitu ya. Nah, aspal itu yang paling bawah ya, aspal. Makanya namanya itu aspal. Bahasa itu aspalin ya. Aspal itu kerak ya, keraknya ya. Artinya apa? Kalau dia tahu kayak gitu, artinya bangsa Sodom, kaum Lut sudah bisa memproduksi minyak bahan bakar kendaraan ya. Secara nggak langsung ya, kalau kita berhipotesa gitu ya. Kalau nggak ada bahan bakar berarti ada mobilnya ya, ada kendaraannya ya. Tapi walau alam ya, kalau itu walau alam. Kenapa? Karena mereka itu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, makanya kita tuh sebenarnya kalau secara agama ya, itu kita jangan sampai kena pengaruh dan sudut pandang sejarah yang kapitalis gitu ya. Menurut sejarah kan manusia itu dari zaman batu gitu kan ya, kayak The Flintstone gitu kan, mobilnya aja dari kayu gitu ya. Nah itu sebenarnya nggak benar. Bahkan di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam pun itu manusia udah bisa menggunakan kendaraannya, kecepatannya itu bisa lebih cepat daripada bangsa jin, ya kan? Nah, tahu kan misalnya ketika Nabi Sulaiman alaihissalam meminta memindahkan istana Ratu Balkis. Nah, orang yang beriman itu dia bisa mindahin istana Ratu Balkis hanya dalam satu kejap mata. Sedangkan bangsa jin bisa mindahin ketika Nabi Sulaiman berdiri dan ketika duduk pindah. Tapi manusia itu bisa mindahin dalam satu kejap mata. Ya, itu teknologi bukan sihir. Ya, itu ke teknologi tuh. Ya, ya, itu teknologi udah segitu tuh. Ya. Nah, makanya kalau orang beriman, ya, itu Allah kan kasih tuh ilmu yang belum pernah ada. Ya, ilmu yang belum pernah diturunkan. Kalau dia benar-benar beriman, ilmu kan turunkan. Ya. Nah ini ngomong pegadaian jadi ini ya, apa ya? Nah, hikmah disebutkannya gadai. Nah, gadai memberikan perlindungan. Jadi orang yang meminjamkan dia setidaknya itu merasa
sedikit aman. Ya, kenapa? Karena ada yang dipegang sama dia. Kalau yang meminjam ini berkhianat, setidaknya dia udah megang barang berharganya, gitu ya. Terhadap yang diberi pinjaman dengan adanya larangan menarik manfaat, ya, tersesat. Nah, terus gadai ini juga sering bisa menolong orang yang sedang membutuhkan dana kontak atau dana tunai, ya. Nah, bahkan ada hadisnya ya, memberikan pinjaman itu ternyata lebih utama daripada memberikan sedekah. Memberikan pinjaman, ya. Bahkan hadisnya lagi tentang memberikan pinjaman yang kedua kali itu tidak lain adalah harus menjadi sedekah, bukan, ya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kalau ada orang meminjam, pasti dia lagi butuh. Ketika kita sedekah, yang kita sedekahin belum tentu lagi butuh, ya. Tapi tergantung ya. Kalau misalkan kita minjam buat apa? Buat beli mobil Lamborghini, ya. Kalau itu mah jangan ya. Kalau itu mah ya, tapi mas saya duluan kan. Apa yang saya pinjam kamu ya? Juga belum kebeli gitu ya. Nah, kecuali kalau maksudnya minjem itu dia minjem buat makan, ya. Minjem buat istilah tuh barang-barang yang darurat gitu ya. Misalkan 3 hari belum makan nasi gitu ya, tapi udah makan pizza. Bu, lapar pak, 3 hari belum makan pak, belum makan nasi pak, ya. Tapi tadi habis makan itu pak, kayak gitu. Nah, gadai sebagai salah satu transaksi dalam memudahkan orang, ya, memudahkan orang yang membutuhkan dana, ya, tanpa mengorbankan harga diri, ya. Setidaknya dia itu, saya ini masih punya barang loh, gitu. Nah, saya masih punya yang bisa saya jadikan jaminan, ya. Nah, dia juga menjadi salah satu upaya untuk menjaga kepentingan orang lain, ya. Nah, ya, hikmah sebenarnya jaga ya. Nah, silaturahim masih tetap terjaga. Nah, biasanya kan kalau orang minjem, ya, minjemnya manis, ya, manis di bibir. Nah, tapi begitu balikinnya, enggak. Nah, itu ya kadang-kadang kayak gitu ya. Ketika awal minjem, ya. Nah, tapi kalau dengan cara gadai ini, ya, setidaknya itu dia masih bisa dijadikan jaminan, kan? Nah, berutang sebaiknya dengan jaminan yang banyak yang jadi keputusan terakhir karena utang kita, ya. Dipercaya orang lain, ya, dapatkan bulan amin, jadi orang terpercaya. Harga diri terjaga, ya. Nah, kalau dia masih punya harta yang dijaminkan, ya, sudah dia masih bisa membayar, ya. Nah ini nih ya, hati-hati ya. Punya utang nih, ya. Nah, karena apapun utang, ya. Beli baju utang, ya. Beli sepatu utang, ya. Terus beli rumah masih mending lah ya utang, ya. Motor utang, ya. Nah, dibilang misalnya baru masih tergantung dari Abu Hurairah rumah, ya, seremnya sini ya. Jiwa seorang mukmin itu terpatung-patung dengan sebab utangnya sampai utangnya dilunasi, ya. Terus mati syahid tertunda masuk surga gara-gara punya utang syahid, ya. Jadi Rasulullah itu pernah kalau menyolatkan seseorang, ya, ternyata orang itu punya utang. Sampai akhirnya Abu Darda radhiyallahu anhu menjamin, ya Rasulullah saya jamin, ya, walaupun dia Abu Darda, ya, saya jamin. Nah, akhirnya Rasulullah SAW itu menyolatkan orang itu karena udah ada yang memberikan jaminan, ya. Nah, transaksi pilihan Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 243, ya. Dicontohkan lagi Rasulullah dan dijelaskan oleh ulama dalam fatwa MUI, ya. Nah, ini rukun. Rukun itu sesuatu yang harus ada, ya. Ada rukun, ada syarat sebenarnya. Tapi terkadang rukun dan syarat itu jadi gabung. Nah, tapi rukun sama syarat itu sudah beda, ya. Rukun itu sesuatu yang harus ada. Kalau syarat dia bisa nggak ada, tapi palingan akadnya jadi fasid atau jadi rusak, ya. Contoh,
Kalau syarat misalkan ya, yang bertransaksi harus cakap dalam hukum, artinya usianya, ya, terus akalnya, ya. Misalkan nih transaksinya anak kecil, ya, itu secara rukun terpenuhi. Ada penjual, ada pembeli. Karena yang belinya anak kecil, secara rukun benar, tapi secara syarat, ya, nggak bisa, ya. Nah, akhirnya jadilah transaksinya itu atau akad itu jadi fasid atau jadi rusak, ya. Tapi kalau rukun ini mutlak harus ada, ya. Tapi ya ini juga ada adat istiadat setempat yang mengatur tentang ini, ya. Contoh sigot, nah ini hati-hati nih sigot, ya, ijab kabul. Nah walaupun kita di supermarket, nah ini supermarket ini juga harusnya hati-hati ya. Ini sekarang ini harga ya, harga yang tertera di rak, ya, itu harus sama persis dengan apa yang ada di monitor, ya, monitor si hasil, ya. Kenapa? Karena sigotnya itu, ijab kabulnya itu ketika seorang pembeli mengambil barang, ya, dan dia melihat harganya sekian, itulah ijab kabulnya, ya. Jadi nggak perlu lagi di kasir, saya beli 1 kilogram telur dengan harga 25.000, saya beli secara tunai, sah, gitu kan? Itu yang di belakang ngantri, ya. Itu baru 1 kilogram telur, dia belum lagi beras 5 kilo, gitu lagi. Itu kapan selesai transaksi kayak gitu kan? Ya. Nah, hati-hati ya, nih supermarket nih ya. Terkadang harga di rak sama harga di monitor beda. Nah itu berarti sigotnya nggak ada. Ya. Harusnya harus sama lah, harus sama. Yang di rak sama di monitor harus sama. Kalau misalkan yang apa namanya ada misalkan lebih murah mana, di rak apa di monitor, ya harusnya ada yang lebih murah, ya. Benar. Gitu, ya. Harus ambil yang lebih murah, apakah itu yang monitornya lebih murah atau yang di rak lebih murah, ya. Itu ya, sigot, ya. Nah, orang yang berakad, ada yang lahir dan pertanyaan adanya orang yang menggadaikan yang menggadaikan, ya. Harus ada tuh, ya. Kalau ada salah satunya berarti sama siapa dia, ya? Sama angin. Nah, harus ada harta yang dijaminkan, ya. Harta yang dijaminkan biasanya barang-barang berharga, ya. Barang berharga itu sering sekali identik dengan emas dan perak, ya. Lalu ada yang hutang, ya. Nah, ini menurut KHS, ya, konvensi hukum ekonomi syariah. Murtahid adalah yang sama lah, ya. Murtahid ini istilahnya bisa-bisa, ya. Ada nyangka itu sigot, ya. Nah, ini dipisah nih, ya. Lahir dan murtahidnya dipisah, kalau yang itu enggak punya. Bedanya cuma dikit, ya. Nah, hak dan kewajiban transaksi rahan. Murtahid penerima barang mempunyai hak untuk menahan barang sampai dengan si rahimnya itu membayar utang, ya. Lalu mahar dan manfaatnya tetap menjadi milik rahim. Pada prinsipnya, mahar tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahid kecuali seizin rahim. Kalau misalkan barangnya ikut dititipin, jadi misalkan dia ngejaminin motor, ya, boleh nggak nih yang dititipinnya ini kena motor itu harus izin dulu, atau motornya dibawa pulang, nah itu juga harus izin rahim, ya. Nah, dia benar-benar harus izin kedua belah pihak, ya, karena itu akan menjadi jaminan, ya. Kalau barang jaminan itu rusak dan nilainya turun, bahaya, ya. Bahayanya kenapa? Ketika si peminjamnya ini dia nggak bisa bayar, nah itu kan harus digadaikan, kan, harus dijual. Kalau dijual, kalau udah rusak, harganya udah turun, ya, nilainya udah turun. Nah, nilainya udah turun nggak bisa kebayar, ya. Gimana? Kalau nggak bisa kebayar kan harusnya minimal harus lebih. Makanya biasanya ya yang jaminan itu biasanya emas, ya. Dibandingkan dengan kendaraan bermotor.
Pemeliharaan dan penyimpanan mahur pada dasarnya menjadi kewajiban wajib, namun dapat juga oleh mujtahid. Nah, nanti ini ada beberapa sudut pandang ya, beberapa mazhab ya. Apakah itu jadi penilaiannya si tempat yang dititipin atau yang dititipin? Ini contoh ya, suatu di Pegadaian ya. Nah, ini nomor CIF ya, ini seperti nomor rekeningnya ya. Nama, alamat ya. Ini yang milik pemerintah ya. Pemerintah kayak gini nih ya, surat gadai namanya ya. Ini terlihat ya. Hal kewajiban transaksi lahan dapat meminta undang lelang sebelum tempo mengisi formulir. Oh, ini teknis ya. Jadi dalam muamalah itu dia bersifat fleksibel ya. Selama tidak mengambil hal-hal yang haram ya, itu diperbolehkan. Karena hadisnya itu dalam muamalah ya, antum a'lamu bi umuri dunyakum ya. Kamu itu lebih mengetahui urusan dunia kamu ya. Selama tidak mengambil hal-hal yang haram, dalam muamalah ini diatur oleh manusia ya. Nah, termasuk apa? Misalkan di pernikahan. Apakah di zaman Rasulullah SAW itu ada buku nikah? Nggak ada ya. Nah, tapi sekarang ada buku nikah. Boleh nggak? Boleh ya. Selama itu dia memperkuat ya, dia itu memperkuat sistem syariat ya, boleh ya. Malah dianjurkan ya. Nah, itu dalam kaidah Al-Masadirul Ahkam ya. Itu ada namanya saduz zari'ah, ada lagi namanya itu fatuz zari'ah ya. Masa fatuz zari'ah ya, fatuz zari'ah masalah itu namanya. Nah, kalau saduz zari'ah itu dia menutup segala jalan menuju keburukan ya, seperti menutup keburukan itu sendiri. Jadi yang ditutup itu bukan cuma keburukan itu, tapi jalan menujunya pun harus ditutup. Ya, itu ada dalam Quran, ayat Quran surat Al-Isra ya, ayat ke-17 ya, wala taqrabu zina ya. Dan janganlah kamu itu mendekati zina. Nah, dalam ayat itu mengatakan janganlah kamu mendekati zina, bukan janganlah kamu berzina. Artinya mendekatinya aja nggak boleh, gitu ya. Apalagi berzinanya. Nah, dari situlah ada istilah saduz zari'ah itu, ya. Jadi menuju keburukan itu jalannya itu sudah ditutup, apalagi keburukan itu. Nah, ada lagi namanya fatuz zari'ah, yaitu membuka suatu jalan menuju kebaikan itu sama seperti membuka kebaikan itu sendiri. Ya, contoh tadi itu ya, ada buku nikah. Buku nikah itu untuk membuktikan kalau dia itu sudah menikah. Sehingga kalau misalkan si suami istri itu ke hotel, ya, nah lalu orang hotelnya mencurigai dia, apa ini sepasang ini ke sini nginep gitu ya. Nah dia kasih nih, saya udah sah, udah nikah. Ini bukunya, ya. Jadi bukan cuma bilang, Mas saya udah nikah mas, gitu kan? Kan kalau namanya lidah nggak bertulang ya, bisa aja bilang udah nikah kami belum kan? Nah dengan adanya buku nikah itu, nih buktinya saya udah nikah. Lihat fotonya sama kan? Foto saya sama dia, iya sama. Udah nikah kan? Iya. Aman kan? Aman. Ya. Nah jadi gitu ya, kalau saya mencari ya. Jadi segala sesuatu yang membuka kebaikan itu sama pentingnya seperti kebaikan itu sendiri. Ya. Sama seperti ini keran tempat wudhu, ya. Syarat sah dalam sholat harus wudhu. Nah, agar wudhunya itu menjadi lancar harus ada keran, ada pipa. Berarti pengadaan keran dan pipa untuk wudhu itu sama pentingnya seperti sholat, ya. Ini gitu ya. Fatuz zari'ah namanya. Fatuz zari'ah, pembuka kebaikan, ya. Nah, ini sistem. Ini sebenarnya ngomongin sistem ya. Bisa jadi nanti ada perubahan ya, sama nggak menyerempet ke hal yang haram ya. Rahim berhak oleh uang lebihannya, terserah kesepakatan lah ya. Yang penting nggak saling menzolimi ya. Ada nilai-nilai keadilan ya. Terus tidak ada penipuan ya. Itu udah tergantung dua belah pihak ya.
Nah, akad perjanjian transaksi rahan. Akad rahan dibolehkan hanya atas utang, ya. Piutang al-dain antara lain timbul karena akad qard, ada jual beli al-bay yang tidak tunai, ya. Atau akad sewa menyewa ijarah yang pembayarannya ujrahnya tidak tunai. Dalam akad gadai terdapat 3 akad paralel, qard, rahan dan ijarah, ya. Nah, ini menurut KHNI tahun 2008. Nah, tapi ada juga yang mengatakan yang namanya rahan itu ya rahan. Rahan itu bukan qard, rahan itu bukan apa namanya wadiah, ya. Kan ada juga itu rahan itu akad wadiah, tapi ya itu mah tergantung perspektif masing-masing, ya. Namanya fikih itu kadang memang seperti gitu, ya. Ya namanya fikih muamalah itu memang kadang suka beda-beda, ya. Yang penting ya jangan sampai barang yang digadaikan, misalkan barang haram, misalkan khobar gitu ya, itu baru nggak boleh gitu ya. Soalnya kemarin saya belajar sama Pak Ara, ya, Pak Ahmad Riawan Amin. Jangan ributin masalah sistem bagi hasil. Yang ini revenue sharing, yang ini profit and loss sharing. Itu mah udah ada fikihnya masing-masing. Mereka punya dasar dalil masing-masing, jangan diikuti itu. Itu nggak produktif. Yang kita harus permasalahan itu adalah sistem keuangan sekarang ini. Nah, ini lebih gawat lagi sistem keuangan kita ini. Sebenarnya udah sistem keuangan yang ribawi. Mau pakai sistem mudharabah kek, mau pakai sistem murabahah, uangnya sendiri aja udah menjadi uang riba sebenarnya. Nah, adanya bank syariah, ini sebenarnya tidak menghilangkan kemudaratan, tapi mengurangi kemudaratan, ya. Jadi istilahnya tuh bank syariah tuh mudaratnya kecil, kalau bank konvensional mudaratnya tuh lebih gede. Makanya biar bagaimanapun juga pakai bank syariah. Itulah kenapa alasan kita pakai bank syariah, bukan untuk menghilangkan kemudaratan, tapi mengurangi kemudaratan. Karena memang sekarang ini kemudaratan itu memang sudah merajalela, ya. Karena uang yang kita pakai sekarang itu sudah uang, udah sistemnya sistem riba, ya. Nah itu makroekonomi itu, ya. Pemanfaatan marhun, ya. Nah ini bagaimana akad tahan marhun dan manfaatnya tetap jadi terakhir. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan untuk tahan. Nah ini buat sistem, ya. Sistemnya bisa berubah nanti, ya. Yang penting ini teman-teman sering-sering baca, ya. Jadi dari dulu, misalnya dari tahun berapa nih, 10 tahun terakhir, nah kita lihat tuh kebijakan-kebijakan itu ya pasti berubah nih, ya. Ya paling beda-beda dikit, beda-beda tipis, ya. Nggak sampai ini juga, ya. Nah itu nggak masalah, ya. Itu bukan sesuatu yang syar'i, ya. Sesuatu yang usul, bukan. Itu furu, cabang, ya. Yang namanya peraturan itu dia sesuatu yang furu, ya. Nah, eksekusi marhun. Apabila itu repot, rahim harus memperingatkan rahim untuk segera melunasi utangnya. Yang kedua, apabila rahim tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa, eksekusi melalui lelang sunnah syariah. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahim dan kekurangannya menjadi kewajiban rahim. Nah, apabila terjadi wan prestasi, ada pengkhianatan, ya, adanya kesesuaian, ya. Nah, atau tidak dapat melunasi utangnya, marhun dapat dijual paksa, barang dan itu dijual paksa, ya, langsung baik melalui lelang maupun dijual ke pihak sudah prinsip syariah. Nah, ini memberikan kewenangan kepada murtahim untuk mengeksekusi barang, ya. Sama ini aja lah. Nah ini adalah perbedaan, ya, antara gadai konvensional dengan gadai syariah. Nah gadai syariah itu berdasarkan pada aturan hadis, ijtihad ulama, ya, fatwa MUI, peraturan OJK dan ketentuan hukum ekonomi Islam, ya. Nah kalau dari konvensional itu kita undang-undang hukum perdata, ya. Nah gadai syariah tujuannya untuk tolong menolong, atau bahasanya itu apa? Tabaruk. Ya, tabarut. Nah, kalau konvensional itu tujuan bisnis, ya. Cara memperoleh pendapatan dari biaya pemeliharaan barang jaminan. Nah, kalau dia dihitung dari uang pinjaman, ya. Beda, ya. Kalau ini
dari biaya pemeliharaannya atau dari tempat penyewaan barang jaminannya itu, ya. Kalau konvensional dihitung dari utangnya berapa, ya. Nah, bentuk jaminan ini barang tetap dan barang bergerak, ya. Kalau konvensional itu barang bergerak dulunya, tapi sekarang juga sama, ya. Tapi ini bukan sesuatu yang apa ya, usul, ya. Yang pentingnya itu di sini sebenarnya, ya. Cara memperoleh pendapatan yang menjadikan hal haramnya, dan juga ini sih sebenarnya motif, ya. Tapi yang paling penting di sini, ya, hal haram itu di sini. Cara memperoleh pendapatannya. Kalau konvensional kan dia dari sistem berapa sih kamu minjem? Nah, berapa persen dari peminjemnya itu jadi riba, ya. Tapi kalau yang syariah itu dia kamu minjem, kamu mau menjaminin barang ini, gitu kan? Nah, ini saya taruh di sini, ya. Nah, ini ada biaya pemeliharaannya, ya. Nah, kamu bayar biaya pemeliharaannya, ya, kalau syariah gitu. Ya, jadi bukan dari persentase pinjaman yang kasih, tetapi dari pemeliharaannya, ya. Nah, beda nanti, ya, bedanya. Nah, jadi kalau misalkan nih ada orang minjem, ya, di tempat penyimpanan barang itu sama, tapi dengan nominal pinjaman uang yang berbeda, seharusnya biayanya sama, ya, karena pemeliharaannya sama. Nah, kalau konvensional pasti beda, kenapa? Karena nominal yang dipinjamkan beda. Nah, jadi harus begitu, ya. Nah, ini barang jaminan peroleh hasil kejahatan, barang jaminan palsu. Nah, ini, ya, yang harus diperhatikan, ya, dalam gadai syariah, ya. Sengketa terkait status kepemilikan barang jaminan, biasanya tanah ini, ya. Nah, sengketa-sengketanya biasa tanah, ya. Sengketa antara lembaga dengan nasabah, hilangnya barang jaminan, eksekusi barang jaminan, ya. Yang isu-isu terkait dengan barang jaminan, ya. Nah, ini bagian 2, ya. Maksud dan tujuan pegadaian syariah. Maksudnya pegadaian syariah itu apa? Dasar hukumnya, ya. Hukum dari Al-Quran, kepada SN MUI, ya. Dan sebagainya, lanjut, ya. Nah, maksud dan tujuan. Maksud tujuan perusahaan melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa keuangan lainnya. Stop optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan. Kegiatan usaha utama penyaluran uang pinjaman usaha hukum gadai, termasuk gadai efek tahu sudah berharga, ya. Nah, ini dari sisi pegadaian ini, ya. Penyaluran uang pinjaman usaha jaminan fidusia, ya. Dan fidusia, tahu fidusia apa? Fidusia itu artinya kepercayaan, ya. Jadi dengan barang ini, ya, misalkan nih HP, ya, HP ini saya gadaikan, ya. Terus saya dapat dari HP itu 15 juta. Nah, HP itu menjadi fidusia. Jadi fidusia itu dipercaya, ya. Melalui HP ini orang ini bisa bayar, ya. Nah, namanya barang fidusia, ya. Barang pegangannya. Layanan jasa titipan, jasa taksiran, sertifikat, ya, perdagangan modal mulia, serta apa nih? Boleh serta batu akik, ya. Batu akik itu biasa ada loh, ya. Jadi ada namanya itu ilmu penaksiran, namanya aktuaria, ya. Ilmu aktuaria itu jadi menaksir, bukan menaksir orang, ya. Menaksir suatu barang ini nilainya berapa, gitu, ya. Nah, dulu itu batu akik, ya. Kenapa dulu batu akik itu sempat rame, ya? Karena batu akik itu ternyata bisa ditaksir, ya, nilainya berapa. Tapi sekarang kayaknya udah enggak, ya, turun. Ya. Tukang batu itu, ya, tuh, ya. Setelah muncul sinetron apa? Tukang bubur naik haji, itu sebenarnya ada lagi tukang batu naik haji. Iya, saya mau bisa ngomong. Kalau naik haji boleh dari jasa transfer uang, jasa transaksi pembayaran dan jasa asuransi pinjaman.
optimalisasi manfaat supaya inilah ya suatu yang umum lah ya. Nah, dasar hukum dari Al-Quran ya. Nah, Al-Baqarah ayat 83 ini sebenarnya panjang ya. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban falihan maqbudah ya. Dan apabila kalian dalam perjalanan sedang kalian tidak memperoleh seorang juru tulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang yang akan dijadikan digadai. Itu ya. Dalam Al-Baqarah ayat 283 ya. Nah, dasar hukum dari hadis ya. Apa nih? La yaqulu lu min sahibihil nadi. Enggak kelihatan ya? Bisa. Atasnya juga kabar ya. Zahanahu lahu unumahu wa urumuhu ya. Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Dia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya ya. Terus lagi hadis apa ini riwayat jamaah dari Muslim dan Nasai ya. Al-zuhuru ya rakabu. Terima kasih sudah mulai rabun ya. Saja tunggangan atau kendaraan yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya, dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperoleh sendirinya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan. Tapi kalau sekarang yang diperes yang kalau bensin ya. Oh, bensin Pak ya? Iya, kalau dulu kan kendaraannya hewan ya. Karena kendaraannya besi. Oh, iya. Pendapat ulama Malikiyah ya. Nah, ini mengenai biaya ya, biaya pemeliharaan ya. Murtahin hanya dapat memanfaatkan barang gadai atas izin pemiliknya dengan syarat hutang, sedangkan kalau menjual beli pihak murtahin mensyaratkan bahwa manfaat marhun adalah untuknya. Jangka waktu untuk mengambil manfaat yang disyaratkan harus ditentukan ya. Ini menurut mazhab ini ya, apa namanya, Malikiyah ya. Imam Maliki. Oh, ini Hanafiyah ya. Nah, Hanafiyah ini apabila marhum tidak dimanfaatkan oleh murtahin, maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut. Padahal barang tersebut membutuhkan biaya. Hal tersebut dapat mendapatkan mudarat dari kedua belah pihak. Menurut Said Sabiq, membuatkan barang gadai tidak diperbolehkan meskipun atas seizin lahir. Manfaatkan barang gadai tak ubahnya seperti kirot ya. Akan antara dua pihak, dan satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan gitu ya. Kecuali jika barang yang digadaikan berupa hewan ternak ya. Nah, ini kurang sorot saya ini ya di sini ya. Masuk YouTube ya. Iya, kita cuma sampai 15 kan ya. Nah, iya. Saya juga tuh ada ngajar lagi sebenarnya. Satu lagu UMKM. Tadinya sih saya rencananya mau sampai maghrib. Nah, ini ulama Syafi'iyah ya. Yang mempunyai hak atas manfaat barang gadai marhun adalah rahim, walaupun marhum itu berada di bawah kekuasaan murtahin. Ya. Nah, ini menurut para ulama salafus soleh ya, yaitu Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali ya. Nah, ini mereka ini adalah ulama-ulama yang memang memiliki keilmuan ya, mumpuni ya keilmuannya. Nah, ini misalnya jaminan ya. Murtahin mempunyai hak untuk menahan marhun sampai semua utang. Kepemilikannya marhun dan manfaat tetap menjadi milik rahim. Marhun tidak boleh dimanfaatkan murtahin ya, tidak boleh menjadi kewajiban rahim dan mendapat dimanfaatkan murtahin ya. Isi gampang ya, ini mengenai teknis ya.
perjanjian kedua belah pihak ya, mau pakai mazhab siapa ya, tinggal ini aja ya, disepakati ya. Tapi kalau di Indonesia biasanya mazhabnya Syafi'i ya. Pengen maju sekarang. Nggak rame tuh ya. Iya. Ini landasannya emas dibolehkan misalnya prinsip lawan berdasarkan ini ya. Ongkos membiayai penyimpanan dan pengeluaran penggadai. Misalnya berdasarkan pada orangnya nyatanya akan diperlukan. Akad pengenaan biaya penyimpanan misalnya akad tijarah ya. Nah ini formulasi MUI nomor 68. Ini nanti saya share aja ya teman-teman ya. Tapi teman-teman tetap harus nyari beli buku ya tentang pegadaian syariah ya. Nah ini ringkasan fatwa ya mengenai akad lahan dibolehkan atas utang piutang andai mau timbul dapat kos ya, beli ya bertunai atau sewa nyawa ya, rahan ya, terus sewa nyawa indah yang pembayarannya kuduri dan tunai menjadi ujroh ya. Lalu rahan yang penjaminan uang atau akad stok muknah jasa pengerahan, rahan yang jual beli ya, karena jual beli yang pembayarannya tidak tunai jadi keuntungan arif ya, ada keuntungan ya. Nah ini contohnya apa nih? Di ini ya, apa namanya, jual beli kendaraan secara kecil nih ya. Nah, jadi margin ya, jadi margin ya. Itu kan kita ketika beli motor nggak tunai sebagian kecil kan biasanya apa? BPKB pegang kan? Nah, bilang apa? Jual beli yang tidak tunai ya. Bahannya apa? BPKB ya. Nah, dari BPKB menjadi apa dia dapatnya keuntungan ya. Dan tambah akad amanah ya. Nah ini kan akad amanah itu apa sih? Investasi ya. Investasi itu apa? Mudharabah, musyarakah ya. Nah, itu dia bagi hasil ya. Landasan hukum positif ini berdasarkan ketentuan undang-undang peraturan negara tersebut ya. Kalau di Indonesia ya bisa undang-undang Indonesia ya. Kalau di Malaysia ya. Kalau di Amerika ini ya. Selama tidak menyentuh hal-hal yang haram ya. Sebenarnya itu aja sih ya. Apa namanya? Sederhana tuh gitu ya. Saya tuh kemarin itu belajar banyak ya sama praktisinya. Memang terkadang ya praktisi itu emang benar-benar praktis ya, nyari gampangnya, nyari mudahnya. Jadi ya mungkin ya kalau kita tuh akademisi, ya, memang harus juga sih ya. Akademisi itu memang harus ideal ya. Tapi jangan sampai juga kita itu terlalu merumitkan sesuatu yang benar mudah. Ya. Sesuatu yang mudah. Jadi enaknya kalau belajar praktis ya kita tuh jadi tahu. Oh ini apa maksudnya ya. Kemarin tuh ketemu Pak Iwan Amin ya. Dia kan praktisi perbankan syariah ya. Pernah jadi direktur utamanya Tamu Amalat sama direktur utamanya BJB Syariah kemarin ya. Nah, itu kemarin dia ngajarin kita ya, saya sama teman saya itu gimana caranya menerjemahkan Al-Quran secara mudah. Jadi dia itu sudah secara apa ya, secara mudah gitu ya. Hampirlah sekitar 90% Al-Quran itu tahu artinya. Ya. Caranya ternyata gampang. Ya. Caranya ternyata gampang. Ya. Jadi ini kalau gini caranya ini gimana ya? Kalau mau tahu detailnya buka YouTube saya ya. Udah ada nih. Ya subscribe ya. Cuak. Nah ini ya. Ini yang positif ya bersama OJK dan fatwa MUI ya. Peran inklusi pegadaian ya sebagai solusi bisnis terpadu. Nah kalau kemarin teman-teman pernah ikut nggak yang tahun lalu ya, yang dari PT Pegadaian
syariah ke sini? Oh enggak ya. Iya. Kalau kemarin itu dia lebih kepada bagaimana kita memanfaatkan fasilitas lembaga keuangan syariah yang ada itu secara bijaksana. Artinya apa? Mentang-mentang nih ada gadai nih, butuh uang HP gadein gitu ya, foya-foya. Aduh butuh uang apalagi ada motor gadein ya. Nah, maksudnya jangan kayak gitu ya. Nah, kalau sekarang lebih bahaya lagi, ada pinjol ya. Ada bangke, bank keliling ya. Nah, muncul lagi bank keliling syariah, berarti di sini jadi bangke syariah. Ya. Iya kan? Nah, itu bahaya. Apa? Kita jadi bangkes. Nah, kita makin tambah gak bijaksana lagi memanfaatkan uang, ya kan? Nah, jadi kita tuh uang jadi gampang foya-foya, ya. Nah, akhirnya apa? Utangnya menumpuk. Nah, ini apa ngefosit? Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan secara bijaksana, gitu ya? Jangan terlalu mewah. Sebenarnya yang menjadi beban itu apa sih? Itu sebenarnya yang menjadi beban itu gaya hidup atau gaya hidup? Gaya hidup kan. Saya ingat banget tuh ya. Dulu waktu saya masih kuliah ya, yang namanya HP ya, itu masih jarang mahasiswa yang pegang HP. Hari itu saya ingat banget tuh teman saya tuh punya HP. Mereknya itu ya mungkin sekarang udah innalillahi ya. Merek itu Sagem ya. Nah, itu enggak Sagem. Mereknya Sagem. Itu udah enggak ada. Ada yang sakit Ya. Ada Sage, itu Naruto ya. Ya. Nah, artinya apa? Ya itulah kondisi zaman dulu ya. Stylenya kan ya gaya hidupnya masih rendah kan. Yang memegang HP itu pun nggak masih gitu, dan itu pun ya HP yang inilah ya, apa namanya, cuma bisa SMS ya. Terus dulu MMS itu juga masih jarang ya. Iya, itu apa? Kamera dulu ada kamera tapi eksternal ya. HP-nya Nokia, kameranya Fujifilm ya. Eksternal ya. Iya, eksternal kan. HP-nya Nokia, kameranya Fujifilm ya. HP-nya Nokia, kameranya Kodak ya kan. Eksternal. Nah, itu kayak begitu ya. Karena kan luar biasa ya. Bahkan industri kamera pun hancur gara-gara HP kan. Nah, dulu tuh nggak pernah kebayang yang namanya berkomunikasi sama moto-moto kok jadi satu gitu. Nah, yang namanya moto kok bisa jadi satu. Nah, ini nggak kebayang kayak gitu dulu tuh ya. Tapi muncul smartphone ini luar biasa. Ternyata bisa ya. Ngirimin berita ya, ngirimin kabar kan. Oke, ini nanti saya kirimkan ya teman-teman ya slide-nya. Insyaallah ini masih ada istilah-istilah ya, rantas jili ya. Jaminan untuk barang atas utang ya. Tapi kalau sekarang rantas jili itu lebih kepada ke ini ya, sertifikat hak milik ya. Supaya dalam PT Pegadaian Persero yang memberikan pinjaman untuk bank maupun lalu dalam barang jaminan ini istilah-istilah ya. Ini tinggal apa namanya nanti dihafalin ya. WhatsApp, pemutus taksiran, ada outlet, ya. Ini alurnya ini ya, alur proses pelunasan pegadaian bahan ya. Oke lah teman-teman, udah jam 3 ya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Oh ya, absennya ada di sana ya, lupa. Absennya isi ya. Oke, kita tutup membaca hamdalah. Alhamdulillah.